Baraya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, salam semangat. Kali ini kita akan bahas sebuah proyek. Ini kita khusus perencanaan ya. Ini kerjasama dengan Yayasan Al Marwah. Ini lokasi di Tangerang Selatan, Baraya. Ini tuh proses perencanaan suatu pengembangan masjid ya, dengan rumah tahfiz gitu, Baraya. Jadi ini tuh peruntukan untuk para santri-santri rumah tahfiz gitu ya, untuk penghafal Quran seperti itu. Jadi ini ada donatur, terus digalang seperti itu, dikumpulin untuk fasilitas mereka gitu, Baraya. Jadi ini ada masjid sama rumah tahfiz gitu, Baraya. Oke, kita mulai. Oke, Baraya, kita mulai. Jadi si masjidnya tuh sudah ada ya sebetulnya. Masjidnya tuh udah ada satu unit seperti itu. Cuman ada pengembangan ke area kanan sama belakang gitu. Nah, yang kita ini kan bertahap ya pembangunannya itu. Yang kita perencanaan itu kita dipercaya oleh pihak yayasan itu, jadi area ke kanan sama ke area belakang sedikit ya, Bang ya. Itu awalnya rumah ya, rumah komplek gitu ya, tipe 45 sampai 50 gitu, dibeli oleh yayasan. Nah, ini peruntukan untuk rumah tahfiz Quran gitu. Nah, kalau pengembangan ke belakangnya sih kita kurang tahu ya. Kalau di master plan-nya sih kita lihat ada semacam klinik, terus TK juga ada gitu, banget. Nah, ini yang area itu udah digambar sama arsitek yang awal yang dulu gitu. Ini udah jadi nih sini gitu. Jadi sudah itu ini lagi proses dari tinggal pengembangan area depan ini, tangga dirubah, sama ini nih rumah tahfiznya ini 3 lantai ya, Baraya. Kalau 3D nya sih kurang lebih seperti ini ya. Ini kita konsepnya mengikuti konsep masjid yang ada gitu, kayak profil gini, terus warna juga kita samakan seperti itu, Baraya. Kita masuk dulu ya ke layouting. Lihat ya nanti seperti apa ya. Masuk ke gambar arsitektur. Ini arsitektur, struktur sama mechanical, electrical, plumbing kita masuk. Baraya di perencanaan. Oh iya, bagi Baraya yang membutuhkan jasa konsultasi untuk gambar detail engineering design ya, bisa hubung tim kita ya, langsung nanti kita terterakan tuh di deskripsi untuk kontaknya, atau follow IG kita aja di Usaha Gemilang Keretaman, Baraya. Nah, ini kita masuk di layout ya. Ini set plan-nya. Jadi ini masjid utama, ini area belakangnya, Baraya. Ini di tengah-tengahnya tuh ada itu ya, penanda halaman tuh ada rumah yang lain gitu. Nah, ini rumah tahfiznya itu ke area kanan, Baraya gitu. Nah, ini kalau secara udah kita pisahin pengembangan itu seperti ini, Baraya. Itu agak miring soalnya memang si tempat mihrabnya tuh untuk sholat dibuat miring langsung ke kiblat gitu, Baraya. Jadi ini sikonnya tuh ada 2 ya, untuk masjid satu seperti ini, sama rumah tahfiznya tuh sikonnya itu sebelah sini, Baraya gitu. Nah, ini ada apa aja Kang untuk ruangannya? Ini biasa, Baraya. Jadi kita konsepnya tuh memang pakai partisi untuk area tengah ya. Untuk area tengah itu pakai partisi movable gitu. Jadi untuk misalnya tuh si acara gede nih, untuk kapasitas orang banyak, nah si partisi movable itu ini kita bisa geser gitu. Jadi ngumpul di pinggir, jadi belum aja gitu dari rumah tahfiz ke masjid gitu, Baraya. Ini ada gudang, tempat wudhu ikhwan, toilet, terus ada ruang staf, ruang pimpinan, ruang penjaga gitu, Baraya. Kalau di total sih ini sekitar ke belakang itu bangunannya aja ya, ini 10 meter sama lebar mukanya itu 8 meter 30 ya. Kalau ditambahin sama si pengembangan mesinnya sih
sekitar 5 meter untuk si pengembangan mesinnya gitu. Jadi pas area kanan masjid itu ada ada area kosong gitu, halaman. Nah itu nanti untuk ruang sholat juga gitu ya. Oke, ini tangga tuh kita bikin 2 gitu ya, yang depan sama area rumah tapis, layout lantai 2. Nah ini ada ruang kelas pada ya gitu. Ini masih mengusung partition movable ya di tengahnya itu. Terus ini ruang wudhu, gudang sama kamar mandi. Oke. Nah ini lantai 3 tuh agak berbeda nih. Jadi ada ruang aula kecil gitu ya pada ya. Jadi untuk area kumpul guru sama murid, untuk koordinasi segala macamnya. Ini ada minibar sama santri lounge nih. Jadi si santri-santri itu bisa bersantai di sini lah ya gitu. Buat menghafal juga bisa juga di sini. Terus ada ruang store nih. Itu ruang store untuk apa Kang? Jadi kalau menurut mereka sih, jadi misalnya si santri udah hafal nih 1 juz. Nah, ini sama ustazahnya tuh di sini nih. Jadi mereka tuh satu persatu store nih, store hafalan gitu, bukan store uang ya gitu. Oke. Itu ada 3 nih. Jadi memang konsepnya kayak anak tangga gini ya. Bukannya untuk itu aja sih, store hafalan gitu ya. Ada 3 nih ruang store itu. Ini ada kamar mandi sama rel stapel gitu. Nah itu proyek unik banget ya. Jadi yang punya itu udah senior banget ya. Mereka udah di atas kepala 5 sama kepala 6. Mereka juga ngerti teknis ya. Yang satu itu GM-nya di perusahaan apa ya, di BUMN ya, di Jakarta tuh kalau nggak salah di Wijaya Karya ya. Terus yang satu memang dia arsitek ya. Jadi secara teknis tuh kita bener-bener di backup, terus dikoreksi juga sama mereka gitu. Udah mau mereka senior, terus ya secara pengalaman sama pengetahuan juga lebih itu ya, banyak teman seperti itu kan ya. Jadi ini tuh proyek terlama kita nih, perencanaan di awal kita direncanain 1 bulan ya, ini sekitar 1 tahun ya. Soalnya ini kita udah maju ke potongan segala macam, ternyata si layouting juga berubah-ubah gitu. Jadi kalau misalnya ini sharing aja ya Mbak ya, kalau misalnya sebagai misalnya tuh ada Mbak tuh ada itu ya pekerjaan di yayasan kayak gitu, itu kan kepalanya tuh banyak ya gitu, nggak bisa ngurusin cuman kayak owner swasta gitu, cuman satu perorangan gitu ya. Layouting udah putus kayak gini, ternyata mereka enggak kan, dia ada tingkat ego masing-masing mungkin. Terus secara pengen itu sih, pengen ngasih yang terbaik sih kayak untuk yayasan seperti itu sih intinya tuh. Oke, ini dana atap ya. Jadi ini kita pakai atap perisai ya. Jadi di pinggir-pinggirnya itu kita pakai talang beton ya tidak. Terus untuk tadi yang area samping lounge itu terus sama minibar kita pakai kanopi kaca gitu baru. Oke, ini tampak depannya seperti ini. Jadi konsep tuh kita awalnya mau itu yang mau rubah total, cuman nantinya jadi jomplang kalau konsepnya beda. Jadi diputuskan bahwa konsepnya ikut mesin yang existing itu berarti dari segi jendela, profil-profilan, warna-warna segala macamnya kita memakai konsep existing gitu, mengacu ke existing gitu. Itu tampak belakang, tampak samping, ini potongan A, potongan B dan C. Ini tribunnya kurang lebih seperti ini. Kalau total secara luas bangunan ini 400 meter lebih ya. Nah ini dengan tambah potongan, ini kalau kita jabarin satu-satu, wah waktunya lebih dari 1 jam nih kayaknya. Ini kita sekilas aja ya Baraya. Ini denah kusen lantai 1, ini detail-detailnya udah ada, ini spesifikasi bahannya udah ada segala macam. Terus ini denah pola lantai, ini denah plafon, ini detail-detailnya potongannya udah ada juga. Ini partisi nih,
Jadi movable juga ada satu sama yang dua, sama partisi untuk ruang store tadi. Ini detail-detailnya udah ada. Ini untuk tangga ya. Ini tangga itu kita pakai baja WF. Nah, kayak gini baru ya. Ini WF. Relnya kita pakai besi siku, besi hollow sama kaca temper gitu. Ini kita masuk ke struktur nih. Nah, ini strukturnya kayak gini baru ya, titik-titik fondasinya. Terus ini juga struktur pakai WF juga. Ini 3 lantai kita pakai WF. Nah, cuman kalau kolom kita pakai habim ya. Jadi ini masuknya komposit sih kalau kolom. Jadi kita bungkus lagi banyak. Ini rencana sih kalau nggak pakai bata, jangan bata, kita pakai GRC gitu. Nah, itu dibungkus lagi jadi rapi, jadi kayak beton gitu banyak. Gitu. Ini kita sistemnya tuh dilatasi ke kolom existing. Kalau dicantolin satu kayak baloknya ke struktur existing kita nggak berani, soalnya kita nggak tahu nih dengan struktur yang awal, kita nggak dapat datanya. Kalau untuk data arsitektur kita dapat ya, tapi untuk struktur kita nggak dapat. Nah, ini detail-detail fondasi, ini detail-detail kayak slope, ini ada di sini. Nah, ini ngelasan, baut-baut ini udah ada semua di sini. Tuh. Ini kita masuk ke plumbing ya. Kalau plumbing sih standar-standar aja ya, nggak ada yang aneh-aneh. Kayak ini titik lampu, titik stop kontak. Paling udah pernah bantu paling ya ada drop sharing di area-area tertentu gitu kayak gitu. Terus ada exhaust fan. Ini kita banyakkan pakai lampu RLI ya, yang udah di casing gitu, jadi terlindungi. Terus sama dipaduin sama downlight LED ya. Ini drop sharing itu sama listrik di area ruang sholat sama area aula gitu paling banyak gitu. Terus plumbing juga kita toren-toren yang dari masjid tuh udah ada banyak. Terus pompa-pompanya udah ada. Cuman kalau misalnya tuh kamar mandi kan tiap lantai ada, paling kapasitas pompanya aja kita tambah gitu ya, seperti itu. Kalau untuk septic tank ini kita pakai existing dan pakai yang baru gitu bedanya gitu. Soalnya existing juga udah ada, cuman kapasitasnya takut nggak mencukupi, jadi kita bikinnya tuh yang baru gitu. Ini salsi air kotor, air bekas, ini udah lengkap semua. Nah, ini jalurnya kita dari toren existing gitu baraya. Kita masuk ke RAB ya. Nah, ini RAB nya tuh rekapitulasi rencana anggaran biaya pembangunan rumah tahfiz dan pengembangan Masjid Al-Marwah. Ini letaknya Villa Japos, Komplek Villa Japos, Ciledug, Tangerang Selatan, Yayasan Al-Marwah Insan Sejahtera. Oke, ini rekapnya nih. Rekap ini item-itemnya. Ini kalau dijabarin banyak banget nih, soalnya itemnya banyak banget gitu. Soalnya ini renovasi ya. Kita masuk dulu ini kita sekilas aja ya orangnya. Ini ada bongkaran juga, ini ada persiapan bongkaran di antaranya fondasi, terus struktur, spek-spek, terus item-itemnya udah lengkap di sini. Terus kita masuk ke dinding, ini terus untuk lantai dan dinding. Ini kita masuk ke ME,
mechanical, electrical, saniter, elektrikal nih, lampu-lampunya, stop kontak, armaturnya yang dipakai ini udah semua ya. Masuk ke itu ya, yang lain-lain nih, area parkir, pasang paving block, terus profilan ornamen, ini kanopi segala macam, roof, atap, ini AC. Totalnya berapa Kang? Oh, ini di total 2.446.100.000 rupiah ya. Kalau di analisa luasan ini sekitar totalnya itu 419,785 meter persegi. Estimasi harga kita yang tadi 2 miliar lebih. Kalau kita estimasi ke per meter, harga per meter 5.827.000 rupiah seperti itu. Ini proyek tahun 2020 ya. Kalau secara awal itu ini 2019, cuman ya itu tadi di jalan tuh banyak itu ya, banyak rintangan. Soalnya ya bolak-balik terus layout, berapa bulan tuh layout terus, kita nggak bisa maju-maju ke tahap selanjutnya ya. Itu kalau di desain tuh layout tuh penting banget, soalnya itu kayak efek domino gitu ya. Kalau misalnya tuh layout robah ya semua robah lagi, termasuk kita nggak bisa maju ke RAB segala macamnya gitu. Oke ya, sekian untuk review project kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan inspirasi dari semua. Mudah-mudahan doa kita hari ini ya, doa kita semua yang lagi mengejar cita-cita, yang lagi skripsian, yang lagi ngejar jodoh, yang lagi ngejar yang punya rumah, yang pengen diberkahi keluarganya, mudah-mudahan semua si doanya cepat dikabul ya. Terus yang paling penting kita sehat walafiat, bahagia dan batin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.